Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin mahasiswa serta sivitas akademika di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang terkhusus di Unugri TV. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin Kitab Turos. Masih bersama saya di sini Doef Al-Fakir yaitu Ahmad Al-Bari. Di sini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab yang diwariskan ya, Kitab Turos dari Jabir Ibnu Hayyan dengan judul Risalah Jabir Ibnu Hayyan. Di sini seperti kita ketahui dalam Risalah Jabir Ibnu Hayyan itu ya, beliau merupakan seorang ahli dalam kimia ya, eliksir, falak, fisika, hay'ah, falsafah, mantik, dan siasah. Jadi beliau merupakan seorang yang berbakat ya dalam multidisiplin. Untuk kajian kali ini kita akan membahas ya mengenai bab pertama. Di dalam bab pertama di sini kita nanti akan mencoba mengulas ya mengenai kitab hudud ya. Kitab hudud di sini itu merupakan pembahasan di awal ya, setelah pembahasan yang kita pernah bahas pada tempo waktu yang lalu tentang ta'rif Jabir Ibnu Hayyan dan kitab Salasun ya. Kita telah membahasnya di waktu yang lampau. Kitab hudud. Alhamdulillahilladzi la yuhaddu bihaddin wala yusofu bima'nan diwasfin wala yajri alaihi sifatul makhlukin. Segala puji bagi Allah yang tidak dapat dibatasi dengan batas apapun, tidak dapat disifati dengan makna sifatnya makhluk dan tidak berlaku atasnya sifat-sifat makhluk. Berarti di sini artinya Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa mensifatinya, tidak bisa memberikan sifat-sifat seperti sifatnya makhluk ya. Kita teringat ya dalam kajian-kajian ketauhidan yang sudah ada, apalagi kita di Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Ulama NU. Di sini kita menganut Imam Asy'ari ya, yang mengenal mengenai 20 sifat wajib, yaitu yang pertama Allah, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari kajian selain Asy'ari ya, kajian selain Nahdlatul Ulama, di sana ada Wahabi yang dia menganut tauhid ada 3 ya, trilogi ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat, itu dari Ibnu Taimiyah. Dan itu kalau di dalam kita itu tidak cocok pemahaman kita. Seperti misalkan ini sekedar contoh saja, di dalam pembahasan mengenai di kitab suci Al-Quran ada kata-kata yaitu yadullahi fauqa aydihim, artinya tangan Allah ya. Tangan Allah di sini artinya di dalam Wahabi itu diberikan arti ya tangan seperti punyanya makhluk, dan itu kan tidak benar. Kalau kita di NU itu salah. Di dalam NU menakwil dari tangan itu sebagai kekuasaan ya, yadullahi artinya kekuasaan Allah gitu ya, serta misalkan mensifati dari aras ya, dan lain sebagainya. Wahabi itu ya dia menggunakan tiga pendekatan yang tidak cocok ya dengan imam yang kita anut, yaitu Imam Asy'ari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada junjungan
kita, Nabi Muhammad, Nabi agung kita, yaitu merupakan Nabi penutup serta Rasul penutup, serta kepada keluarga beliau, kepada keluarga Nabi kita, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi. Wassalamu taslima kasiron ila yaumiddin. Semoga Allah memberikan kesejahteraan bagi keluarga, bagi penganut Nabi ya, seluruh sahabat-sahabatnya sampai hari pembalasan. Iklam anna lana kutuban fil hududi dawati afnani mutasarrifati mutabayyinatin bihasbi tabaqatil ulum alati naqsidu biha qasdaha wa amron biha turadduha. Ketahuilah bahwa kami memiliki kitab-kitab mengenai definisi-definisi dengan berbagai macam metode dan pembahasan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ilmu yang menjadi tujuan bahasanya dan tempat pengembaliannya. Jadi Jabir Ibnu Hayyan dalam kitabnya ini di faslun yang pertama ya, mengenai hudud ya, mengenai definisi-definisi, beliau memberikan definisi-definisi yang secara rigid ya, secara ketat ya, di dalam batasan-batasan apa yang akan dibahas di dalam bukunya ini. Fahadal kitabu fasalnahu minasyarafi kal mir'atil ulumi lati ikhtasat biha hadhil kutub. Maka kitab ini kami susun secara mulia sebagai cermin bagi ilmu-ilmu yang menjadi kekhususan kitab-kitab tersebut. Wa ma arafnaka fiha in kunta naqil ma naqulu mughni an wasfiha wa madhiha indak wa yashulu ala fadliha. Segala hal yang kami jelaskan di dalam kitab ini, apabila engkau benar-benar memahami apa yang kami maksudkan, maka penjelasan itu sudah cukup bagimu tanpa perlu tambahan pujian atau sanjungan terhadap kitab ini. Dengan pemahaman itu pula. Wa illam tafham ma abbarna bihi fiha fama misluka annamdahaha wala antukirra laka bisyai'in minha fadlan an antaraha wa talmisaha wa taqra'aha. Namun jika engkau tidak memahami apa yang kami ungkapkan di dalam kitab ini, maka engkau bukanlah orang yang layak untuk kami jelaskan keutamaan kitab ini, atau kami terangkan isinya kepadamu, terlebih lagi untuk melihat, memegang maupun bacanya. Ibnu Jabir di sini memberikan semacam itu ya, tantangan. Jika kamu tidak bisa memahami apa yang diungkapkan dalam kitab ini, maka kamu tidak layak ya, tidak diperkenankan oleh siapa? Oleh pengarang mu'alifnya yaitu Jabir Ibnu Hayyan, terlebih memegang pun tidak dibolehkan ya. Ini katanya ini Jabir Ibnu Hayyan yang berkata di dalam kitab ini. Wa'lam anal gharada bil hadi huwal ihatatu bi jawahiril mahdudi alal haqiqati hatta la yakhruju minhu wa ma huwa fih wa la yadkhula fihi ma laysa minhu. Ketahuilah bahwa tujuan dari sebuah definisi adalah mencakup hakikat sesuatu yang didefinisikan secara tepat dan menyeluruh, sehingga tidak ada bagian yang semestinya termasuk di dalamnya yang menjadi keluar dari maknanya, dan tidak ada sesuatu yang bukan dari dirinya ya, ikut masuk ke dalam definisi tersebut. Di sini pengertian definisi yang diberikan secara rigid oleh Jabir Ibnu Hayyan gitu ya, bahwa suatu definisi itu harusnya ya tidak memiliki arti ganda gitu ya. Artinya ya tepat apa yang diartikan, apa yang diungkapkan dalam definisi, ya memang penggambarannya objeknya itu. Walidzalika sara la yahtamilu ziyadatan wala nuqsanan idh kana ma'khudan minal jinsi wal fusuli al
al-muhdisati linau. Karena itu definisi tidak boleh mengandung tambahan. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan paragraf yang sebelumnya. Definisi tidak boleh ada tambahan yang lain ataupun kekurangan dari definisi tersebut. Sebab ia disusun dari jenis yang umum dan pembeda yang khusus untuk membentuk suatu keutuhan dari definisi tersebut. Illa makana minaz ziyadati min asari fusulihi al-muhdisati linau'ihi bikulli la bijuz'in kadzuhaki lil insani wa dirrijlaini fihi wa asbahu dalik. Kecuali tambahan yang berasal dari sifat-sifat yang menjadikan konsekuensi pembedanya secara keseluruhan, bukan hanya sifat sebagian. Seperti sifat yang dimiliki oleh manusia, seperti manusia itu dapat tertawa ya. Apakah ada hewan lain selain manusia yang bisa tertawa? Ya, saya kira tidak ada ya. Memiliki 2 kaki. Apakah ada hewan lain? Bisa jadi ya yang memiliki 2 kaki. Dan sifat-sifat yang serupa. Walidzalika qila fil haddi innahu la yahtamilu ziyadata wa nuqsan. Karena itu para ahli mengatakan bahwa definisi tidak menerima tambahan maupun pengurangan. Artinya secara rigid, secara ketat definisi itu harus mencerminkan apa yang ditunjuk ya, apa yang dimaksudkan. Wa inna ziyadata fihi nuqsanun minal mahdud wa nuqsana minhu ziyadatun fil hudud dzalika alama qaddamnahu laka miraron. Tambahan dalam definisi justru mengurangi ketepatan hakikat dari sesuatu yang didefinisikan, sedangkan pengurangan dalam definisi menyebabkan keterbatasan sehingga menjadi tak lengkap. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan kepadamu berulang kali. Ini Jabir bin Hayyan seperti berkata kepada kita ya, bercakap-cakap kepada kita bahwa definisi itu telah definisi itu harus rigid ya, harus bisa mendefinisikan itu secara tepat, tidak mengandung arti lain atau second opinion gitu ya. Fa'ama ziyadatu fihi fatangqasimu qismain. Adapun tambahan dalam definisi maka terbagi menjadi dua macam. Fama kana minha laisa min asaril fusuli wa khawasiha bikulli la bil juz'i fahiyana qisatun minal mahdud. Tambahan yang tidak berasal dari pengaruh pembeda dan kekhususan yang melekat secara menyeluruh pada hakikat dari sesuatu, maka tambahan itu mampu merusak ya, dianggap sebagai merusak dan mengurangi ketepatan definisi. Itu untuk contohnya di sini oleh pengarang kitab, mu'alif kitab diberikan nanti. Wa ma kana min athariya wa khawasiha bikulli la bijuz'in falaysa binaqisin minal mahdudi wala zaidin fi. Adapun sifat tambahan yang muncul sebagai akibat alami dan ciri khas yang memang melekat sepenuhnya pada hakikat dari sesuatu itu, maka tambahan tersebut tidak dianggap mengurangi ataupun menambahi batasan definisinya. Penjelasannya seperti ini. Kalimat ini menjelaskan bahwa dalam sebuah definisi ya, kadang disebutkan sifat tambahan. Jika sifat itu benar-benar merupakan ciri yang selalu melekat pada hakikat sesuatu yang didefinisikan secara utuh, maka menyebutkannya tidak dianggap menjadikan salah dalam pendefinisian. Ya. Contohnya seperti ini. Apa definisinya manusia? Apa definisinya manusia? Manusia itu hewan yang berpikir, al-hayawanun natiq ya. Lalu ditambahkan sifat tertawa. Apakah mengurangi esensi dari manusia tadi? Ya, tidak ya. Ditambahkan tertawa malah menjadi sifat
khusus yang memang benar-benar ada tertawa itu di dalam manusia itu sendiri. Sifat tertawa bukan inti dari definisi manusia, tetapi merupakan ciri khas yang secara umum melekat di dalam manusia itu. Karena itu penyebutan sifat tersebut tidak dianggap merusak definisi yang tidak menjadi melebih-lebihkan sehingga maknanya menjadi salah, dan juga tidak mengurangi tidak mengurangi makna dari definisi. Baik, ini ada catatan kaki di halaman pertama pada kitab Rosail Jabir Ibnu Hayyan. Al-hadu lughatun al-man'un. Jadi had ya secara bahasa itu diartikan sebagai mencegah. Wa min husumia al-bawwabu haddada liman ihinnasu aniduhuli fiddar wa istilahan al-jami'ul mani wa yuqalu tardu al-munakis. Dari maknanya ya, makna dari had ya, al-hudud itu sebagai penjaga hadat ya, dari kata-kata hadat itu seperti bodyguard ya, seseorang yang menjaga pintu rumah ya, apa istilahnya ya, security-nya ya, security rumahnya. Jadi tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam lingkungan yang dijaga. Sedangkan dalam istilah had itu definisi yang mencakup seluruh unsur ya, termasuk di dalamnya sesuatu yang mencegah masuknya dari unsur-unsur lain yang bukan darinya. Seperti tadi di suatu rumah ada penjaganya. Tidak bisa orang sembarangan masuk ke dalam rumah itu. Betul lagi seperti kampus gitu ya. Tidak boleh misalkan dari orang sembarangan masuk ke area tertentu. Nah, itu kata-kata dari hudud yang di sini menjadi definisi. Istilah ini juga disebut dengan at-tardu. Ya, at-tardu al-munakis, definisi yang mencakup dan menolak selainnya. Jadi kalau di dalam kajian kita ya, kajian secara ilmiah itu kita namakan dengan inklusi dan eksklusi gitu ya. Inklusi dan eksklusi. Apa yang bisa masuk ke dalam sebuah perancangan yang kita teliti, apa yang tidak kita masukkan gitu ya, ke dalam sebuah rancangan. Idza naqasa minha faslun dakhala fi nau'i ma adima dzalikal fasl wa ma wujida fih listiraqihima fil jinsi alladhi huwa tahtah fa khasalati ziyadatu fi nau'i al mahdud. Terjemahan yang lebih jelas dan mudah dipahami, apabila salah satu sifat pembeda dihilangkan dari sebuah definisi, maka sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk dalam jenis itu akan menjadi ikut masuk bersama sesuatu yang memang termasuk di dalamnya. Hal itu karena keduanya masih sama-sama berada pada kelompok yang umum yang sama. Akibatnya, cakupan definisi menjadi terlalu luas dan mencampurkan hal-hal yang harusnya sebagai pembeda. Jadi tadi ada jinsun ya, ada faslun. Untuk jinsun di sini itu kelompok umum ya, kelompok umum. Dan faslun itu menjadi sifat khusus yang dimiliki dari objek yang didefinisikan. Contoh seperti tadi, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi jinsunnya adalah hewan, kemudian faslnya itu berpikir ya. Kalau berpikirnya dihapus, maka manusia adalah hewan ya. Ini menjadi salah pengertian ya, salah definisi. Menjadi kurang khusus, manusia adalah hewan ya, kurang khusus manusia, hewan yang seperti apa gitu ya. Ya. Akibatnya semua hewan lain ikut masuk ke dalam definisi manusia ya. Berarti kambing termasuk manusia ya. Kemudian sapi juga termasuk manusia. Kalau definisinya hanya manusia adalah hewan gitu ya. Sekali lagi untuk hewannya itu berupa jinsunnya atau genusnya, kemudian faslunnya itu adalah
berpikirnya yang menjadikan pembeda antara hayawan-hayawan yang lain atau hewan-hewan lain. Kama anna idza qulna fi haddil himari annau hayawanun dzu arba'i qawaim nakosna faslahul muqassima li nau'ihi wa huwa nahaq zadal mahdudu la mahalalah. Sebagaimana ketika kita mengatakan dalam definisi keledai ya. Keledai itu apa? Keledai adalah hewan berkaki 4. Maka kita telah mengurangi pembeda yang membatasi jenisnya, yaitu sifat meringkik khas keledai. Karena itu definisinya pasti menjadi luas. Seperti yang contohkan di sini, keledai itu adalah hewan berkaki 4. Berarti artinya semua yang berkaki 4 itu keledai. Contohnya misalkan sapi. Sapi apa keledai? Kan bukan. Berarti definisi ini menjadi rusak ya, karena tidak ada faslun ya, tidak ada penciri khas yang ada di dalam definisi atau al-hudud ini ya. Ciri khasnya apa? Keledai tadi di sini disebutkan dengan meringkik khas, an-nahaq ya. An-nahaq itu merupakan meringkik ya, meringkik. Jadi kalau misalkan kita jadikan definisinya seperti ini, keledai itu adalah hewan berkaki 4 yang bersuara meringkik. Nah, maka tepat. Kalau kita mendengar suara meringkik, ya berarti keledai. Itu ya. Oke. Idh kana dzu arba'i qawaim yajma'u al-himar wa ghairul himar wal khayla wal bighala wal jimala ghairu dzalika min dzawati arba'i qawaim. Karena istilah berkaki 4 mencakup keledai dan selain keledai seperti kuda, bagol, unta dan hewan-hewan lain juga berkaki 4. Nah, tadi misalkan kita reduksi tidak ada meringkiknya ya, seperti keledai tadi hewan berkaki 4 gitu ya. Termasuk kuda, ya. Unta, tadi ada sapi, ada kambing, juga masuk ke dalam keledai, kan salah ya. Definisi itu seperti salah. Wa kadzalika idza zidna fil hadil insan ma laysa huwa bi asari kulli wala khosiyatin musawiyatin li faslihil muhdasi linau'ihi min asari juz'in aw arada lam yu'athir fasluhu hasulan nuqsanu minal hududi darurah. Demikian pula apabila dalam suatu definisi ya, definisi dari manusia kita menambahkan sesuatu yang bukan ciri menyeluruh dan bukan pula sifat khusus yang benar-benar berkaitan dengan hakikat manusia, melainkan dengan sifat yang parsial atau sifat fungsi yang tidak mempengaruhi hakikat pembeda. Mempengaruhi hakikat pembeda tersebut, maka hal itu justru menyebabkan definisi menjadi kurang tepat dan mengurangi kesempurnaannya. Ini tadi kita masih pada definisi mengenai manusia. Contoh misalkan ini definisi yang benar gitu ya. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang berpikir. Ya. Kalau ditambah manusia adalah hewan yang berpikir dan berkulit putih, itu kan akan mereduksi makna, akan mereduksi dari definisinya. Berarti kalau manusia yang berkulit hitam bukan manusia dong. Ya. Ada manusia yang berpikir tapi kulitnya hitam, berarti nggak manusia dong. Ternyata tidak, tetap juga manusia. Berarti definisi dalam menambahkan rinci atau faslon yang lebih rinci itu akan menjadikan definisi salah. Menjadi definisinya menjadi keluar dari makna aslinya. Ala taro anna idza qulna fil haddil insan innahu hayyun natikun
muhandisun au nahwiyun au katibun. Tidaklah engkau melihat bahwa apabila kita mengatakan dalam definisi manusia, ia adalah makhluk hidup yang berbicara, ahli teknik, ahli nahwu, atau ahli penulis. Misalkan kita mendefinisikan manusia adalah makhluk hidup yang berbicara, ya. Dia itu ahli teknik, ahli nahwu, ahli penulis, kreator, ya. Nah, apakah di sini kalau ada manusia lain gitu ya, selain keahlian seperti ini, apakah juga bukan manusia gitu? Nah, berarti kan jadi salah kalau menambahkan terlalu rinci. Di sini menjadi salah ya, menjadi keluar maknanya dari manusia itu sendiri. Kanat naqsu darurati al-mahdudi wal insan. Maka secara pasti terjadi pengurangan hakikat. Jadi manusia itu artinya yang manusia berbicara, manusia yang berpikir itu menjadi berkurang karena definisi dari tambahan tadi, ahli teknik, ahli nahwu, ahli kreator atau penulis, ya. Li'anna man aslama bikatibin au nahwin au muhandisin la yajibu kaunuhu insanan. Karena orang yang bukan penulis, bukan ahli nahwu atau ahli teknik, ahli bahasa, ya, ahli kimia, ahli farmasi, ya, tetaplah juga manusia. Nah, berarti di sini kalau mendefinisikan itu ya sebaiknya rinci, tetapi tidak mengurangi dari hakikat arti juz manusia itu sendiri, ya. Tadi ada jinsin, ya, jinsun itu sendiri, tidak mengurangi hakikat dari arti yang ada sebenarnya. Walaisal amru kadzalik wa hadhihi ziyadatun min asari faslihil muhandis li nau'ihi lakinnaha juz'iyatun la kulliyatun wa naqisatun la musawiyatun. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tambahan sifat tersebut memang berasal yang menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda keahlian manusia, ya, dari objek yang lain, tetapi hanya sifatnya parsial, bukan universal dan tidak sepadan dengan arti yang sesungguhnya, yaitu manusia itu sendiri. Wa kadzalika idza zidna aradan laisa min asaril fasli ka'anna naqul innal insana hayyun natikun aswadun naqasul mahdudu la mahalalah. Demikian pula apabila kita menemukan sifat aksidental yang dalamnya menjadi pembeda, ya, seperti manusia adalah makhluk hidup yang berbicara dan berkulit hitam, maka definisi itu akan menjadi rusak, gitu, ya, akan menjadi kurang. Li'anal abyadu hina idin ala hadal haddi la yajibu kaunuhu insan. Karena yang kulit putih maka tidak masuk dalam definisi itu. Wa idza ji'na bil musawi wa zidnahu aradun kana au khosatan lam yankusu al mahdud. Apabila kita menambahkan sesuatu yang sepadan, baik berupa sifat aksidental maupun sifat khusus, maka definisi tidak menjadi berkurang. Ka'anna naqul inna haddal insani annau hayyun natiqun ma'itun dohak. Seperti contohnya, definisi manusia adalah makhluk hidup yang berbicara, dapat mati, dan tertawa. Nah, itu kan akan menjadi definisi yang lengkap, tapi tidak mereduksi makna dari manusia itu sendiri. Fa inni bikhosah aridul adfari wa dzurrijlain. Dan saya itu, ya, saya di sini sebagai mu'alif Jabir Ibnu Hayyan, ya, itu menambahkan bahwa manusia itu dia memiliki kuku dan berkaki dua. Itu akan menjadi, dia maknanya umum tapi akan menjadi pemerjelas yang menjelaskan bahwa manusia itu, ya, itu tidak ada yang lain, gitu, ya.
Wa inni bil ardi lam yankusu al mahdud li'annahu la insana illa wahadin haluh. Dan yang dimaksud dengan sifat aksidental, definisi itu tidak berkurang karena tidak ada manusia kecuali yang memiliki keadaan tersebut. Wa id qad bana hadza min amril had wa waduhal wardu bihi wa kaifiyatun dalalatihi ala haqiqatil mahdud. Secara jelas perkara definisi ini, tujuan dan cara definisi menunjukkan hakikat sesuatu yang definisikannya menjadi sangat terang. Jadi di sini hendaknya dalam melakukan pendefinisian sesuatu itu yang mencakup keseluruhan yang menunjukkan hakikat asli dari apa yang menjadi tujuan terdefinisikan, ya objek yang didefinisikan, sehingga akan menjadi terang ya, ala haqiqatil mahdud. Wa dhahara ma yanqusu minhu wa yazidu fihi min ziyadati wa nuqsan wa ma la yanqusu minhu wa la yazidu fihi minaz ziyadat. Dan tampak pula apa yang mengurangi atau menambah definisi serta tambahan yang tidak menyebabkan kekurangan maupun penambahan hakikatnya. Falnaqul fi hududi ma yahtaju ila dzikri hududihi litu'raf haqa'iquhu 'ala shihah. Maka marilah kita membahas definisi-definisi yang perlu dijelaskan di dalam kitab ini ya, untuk diketahui secara pasti, secara benar. Nah, yang di atas tadi kan sepertinya pertanyaan filsafat gitu ya, mengenai bagaimana pendefinisian suatu objek ya. Suatu objek yang kita menjadi tujuan kita amati gitu ya. Nah, di sini penulis ya, mu'alif akan memberikan definisi-definisi yang diberikan agar pembaca itu juga bisa membaca dengan sesuai dengan apa ya, pikirannya dari mu'alif ya, dari pengarang kitab ini. Fana alam ingda dikrina laha fi hadil kutubi fi mawadi'ihal al-khosah bihada bi kulli wahidin minha ilman la yatruku alaihi syak. Sehingga ketika kami menyebutkan dalam kitab-kitab ini ya, kitab terkhususnya itu Risalah Ibnu Jabir Ibnu Hayyan, pada tempat pembahasannya masing-masing setiap definisi itu dapat dipahami dengan pengetahuan yang tidak ada jalan lagi untuk keraguan. Jadi kalau di sini kita berbicara mengenai definisi gitu ya, dan juga batasan-batasannya ya, kalau kita di mengarang artikel ilmiah gitu ya, artikel ilmiah atau karangan-karangan ilmiah, itu kan pasti ada yang namanya batasan-batasan ya, batasan masalah ya. Batasan masalah inilah yang akan membatasi, sehingga seorang pembaca itu akan tahu apa sih yang dimaksud mu'alif, yang dimaksud pengarang ya, pengarang dari karya ilmiah ya. Terutama di buku ini tuh di Risalah Jabir Ibnu Hayyan. Fa'aqulu inna hadil ulumi al-madhkuratu fi hadil kutub lama kanat ala durbain ilmuddin wa ilmud dunya. Di sini mulai mu'alif itu membagi ya, berbagai membagi di dalam part-part ilmu ya, bagian-bagian ilmu yang dibahas, yang disebutkan di dalam buku ini. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam Risalah Jabir Ibnu Hayyan ini memang mengandung berbagai multidisipliner ilmu ya. Tidak hanya, kalau sekarang kan ilmu sudah terpetakan dengan sendirinya ya, ilmu filsafat ya, filsafat sendiri, ilmu fisika, ilmu kimia. Kalau dalam Risalah Jabir Ibnu Hayyan itu masih campur. Kalau kita lihat di awal tadi kan ada yang namanya bersyukur kepada Tuhan, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita ketahui misalkan di buku biologi, buku fisika, kimia gitu kan sudah tidak ada ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah enggak ada.
Namun di kitab-kitab kuno, kitab-kitab yang turos yang diwariskan ke kita, di situ selain ada pembahasan mengenai duniawiyah, ya nanti definisinya kita akan sebutkan, bagiannya akan kita sebutkan, tapi di sana juga ada tasawufnya ya, di apa namanya, di dalam Al-Hudud ini. Seperti judulnya gitu ya, di sana ada siasah, mantik, dan filsafat. Maka aku berkata, sesungguhnya ilmu-ilmu yang disebutkan dalam kitab-kitab ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Fakana ilmu din fiha mungkosimani kismain, syar'iyan wa aklian. Ilmu agama di dalamnya terbagi menjadi dua bagian, ya. Fakana ilmu din fiha mungkosimani kismain. Tadi kita ulang lagi ya, lama kanat ala durbaini ilmu din wa ilmu dunia. Di buku ini itu membagi keilmuan itu ada dua, ilmu dunia dan ilmu agama, ya. Fakana ilmu din fiha munqasimani qismaini. Ilmu dunia, ilmu agama oleh Jabir Ibnu Hayyan itu dibagi menjadi dua bagian, syar'iyan wa aklian, syar'i dan rasional. Wa kanal akliyun minha munqasiman qismain, ilmu huruf wa ilmu ma'ani. Sedangkan ya, ilmu rasional itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu huruf dan ilmu makna. Wa kana ilmul huruf munqasimani qismain, tabi'iyan wa ruhiyan. Sedangkan ilmu huruf tadi kan dari yang di atas itu ilmu dunia dan ilmu agama, ya. Ilmu agamanya ada dua, syar'i dan akli. Akli sendiri oleh Jabir Ibnu Hayyan, oleh mu'alif, dibagi menjadi ilmu huruf dan ilmu ma'ani. Ini oleh penulis ya. Wa kana minal huruf munqasiman qismaini tabi'iyan wa ruhiyan. Ilmu huruf sendiri jadi ada cabangnya lagi. Ada dua, yaitu tabi'i atau ilmu alami dan ilmu rohani. Wa ruhaniyun munqasiman qismain wa nuraniyan wa dulmiyan. Ilmu rohani terbagi menjadi dua macam, ya. Tadi ada ilmu huruf, ya. Huruf dibagi dua, tabi'i dan rohani. Rohani, ya, menurut mu'alif itu terbagi lagi menjadi dua. Jadi breakdown-nya itu ada dua-dua gitu ya. Nuraniyan wa zulmiyan. Ilmu rohani ada dua macam. Ilmu bercahaya, ya, ilmu cerah itu ya, dan ilmu gelap, ya, zulmani. Wa tabi'un munqasimani. Dan ilmu alami, ya, tabi'i itu dibagi menjadi empat. Hararah, burudah, wa rutubah, wa yubusah. Ada panas, dingin, lembab, dan kering. Nah, ini oleh Jabir Ibnu Hayyan itu kan masih terbawa sama pemahamannya Plato ya, ada panas, dingin, lembab, dan kering ya. Unsur api, unsur air, unsur angin, sama unsur tanah itu ya, masih terbawa. Wa ilmu ma'ani munqasiman qismaini. Dan ilmu makna itu ada dua, falsafian wa ilahian. Ilmu filsafat dan ilmu ketuhanan. Wa ilmu syar'i munqasiman qismain, dhahiran wa batinan. Ilmu syariat terbagi menjadi dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Wa ilmu dunya munqasiman qismaini, syarifan wa wadi'iha. Ilmu dunya terbagi jadi dua, ilmu yang mulia dan ilmu yang rendah. Fasyarifu ilmu sona'ati wal wadi'u ilmu sona'i wallahu a'lam bisawab wa bimuradihi. Baik, itu tadi paparan dari kami ya mengenai kitab Risalah Jabir Ibnu Hayyan. Apabila ada yang
salah dari saya selaku memberikan wawasan ya, kita membahas mengenai kitab turos, kitab yang diwariskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami menerima masukan yang yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab wa bimroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.